Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Manajemen Operasional akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami bab desain tata letak. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama Rismadi Indria dengan nomor NPM 0184, kemudian Firman Dwi Cahyo dengan nomor NPM 026, dan yang ketiga Farida Ikranika dengan nomor NPM 0225. Strategi tata letak. Tata letak adalah suatu keputusan penting yang menentukan efisiensi operasi secara jangka panjang. Tata letak yang efektif akan dapat menunjang pelaksanaan strategi bisnis yang telah ditetapkan perusahaan, apakah diferensiasi, low cost, atau respon yang cepat. Hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan desain tata letak adalah utilitas ruangan, peralatan, dan orang yang lebih tinggi, aliran informasi, barang atau orang yang lebih baik, modal karyawan yang lebih baik, juga kondisi lingkungan kerja yang lebih aman, interaksi dengan pelanggan atau klien yang lebih baik, dan fleksibilitas. Untuk mendapatkan fleksibilitas dalam tata letak, para manajer melatih silang karyawan, merawat peralatan, menjaga investasi tetap rendah, menempatkan sel kerja berdekatan, dan menggunakan peralatan kecil yang mudah dipindahkan. Prinsip-prinsip perancangan tata letak atau layout. Yang pertama, integrasi secara menyeluruh atas semua faktor yang mempengaruhi faktor produksi. Yang kedua, jarak pindah barang diupayakan seminimal mungkin. Yang ketiga, aliran kerja berlangsung secara normal. Yang keempat, semua area dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Yang kelima, kepuasan kerja dan rasa aman pekerja dijaga sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, keenam, pengaturan tata letak harus fleksibel. Tujuan perencanaan tata letak. Secara umum, tujuan dari perencanaan tata letak adalah untuk mendapatkan susunan tata letak yang paling optimal dari fasilitas-fasilitas produksi yang tersedia di dalam perusahaan. Dengan adanya susunan tata letak yang optimal, maka diharapkan pelaksanaan proses produksi di dalam perusahaan tersebut akan dapat berjalan dengan lancar dan para karyawan akan dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan perencanaan tata letak mencakup beberapa hal, diantaranya yaitu yang pertama, meminimumkan material handling cost. Yang kedua, efektivitas penggunaan ruangan pabrik. Yang ketiga, tingkat penggunaan tenaga kerja pabrikasi. Yang keempat, mengurangi kendala kelancaran proses produksi. Dan yang kelima, memudahkan komunikasi. Ukuran 6 x 6 kaki, ditambah toilet, kantin, tangga, lift, juga pencegahan masalah keamanan, kebisingan, debu, temperatur, dan ruangan peralatan dan mesin. Yang ketiga, lingkungan hidup dan estetika. Penentuan tata letak juga membutuhkan keputusan mengenai jendela, penghijauan, dan tinggi atap untuk menyediakan aliran udara, mengurangi kebisingan, dan menyediakan keleluasaan pribadi. Yang keempat, aliran informasi. Penentuan tata letak harus memperhatikan kelancaran komunikasi antar divisi, misalnya jarak antar ruang, pembatas setengah badan, atau ruang kantor terpisah. Yang terakhir, biaya pergerakan antar wilayah kerja. Pertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan bahan dan kepentingan beberapa wilayah tertentu untuk didekatkan satu sama lain. Contoh jenis-jenis tata letak. Yang pertama, untuk tata letak posisi tetap, contohnya yaitu dok kapal dan bangunan plaza atau mall. Masalah yang dihadapi yaitu penyimpanan bahan di lokasi terbatas. Untuk tata letak yang kedua, yaitu yang berorientasi proses. Contohnya, rumah sakit dan restoran. Masalah yang dihadapinya yaitu mengorganisir bahan baku untuk setiap produk. Tata letak yang ketiga yaitu kantor. Contohnya, perusahaan asuransi, MS Corporation.
Masalah yang dihadapi yaitu menempatkan pekerja yang membutuhkan kontak teratur. Tata letak yang berikutnya, eceran atau jasa, contohnya supermarket atau minimarket. Masalah yang dihadapi, menempatkan produk yang bermargin tinggi. Tata letak yang berikutnya yaitu gudang, contohnya gudang bulog dan pusat distribusi. Masalah yang dihadapi yaitu menyeimbangkan antara penyimpanan dan penanganan. Dan yang terakhir, contoh jenis tata letak yang berorientasi pada produk. Contohnya, lini perakitan TV Sony dan angkutan antar kota. Masalah yang dihadapi yaitu mengatur arus produk dari satu stasiun ke stasiun kerja lainnya. Tata letak kantor. Tata letak kantor adalah cara mengelompokkan pekerja, perlengkapan pekerja, dan ruang dengan mempertimbangkan kenyamanan, keamanan, dan pergerakan informasi. Cara penyelesaian layout kantor adalah menggunakan analisa diagram hubungan atau relation chart. Diagram yang disiapkan untuk sebuah kantor desainer produk menyatakan kepada bidang pemasaran haruslah dekat dengan wilayah desainer, 2. Kurang dekat dengan sekretaris pusat, 3. Tidak dekat sama sekali dengan ruang fotokopi atau departemen keuangan. Tata letak berorientasi proses. Ada kasus khusus untuk tata letak berorientasi proses, yaitu berupa sel kerja. Sel kerja memerlukan mesin yang disebar ke berbagai departemen proses dan diatur menjadi kelompok kecil, sehingga keuntungan diciptakan pada kumpulan produk-produk tertentu. Yang kedua adalah persyaratan tata letak produksi seluler. Kode teknologi kelompok atau sejenisnya. 2. Tingkat pelatihan dan fleksibilitas karyawan tinggi. Terakhir, karyawan mendukung untuk membangun sel kerja awal. Tata letak berorientasi proses bagian 2. Sel kerja. Keuntungan tata letak sel kerja. 1. Mengurangi persediaan barang dalam proses. 2. Menurunkan persediaan bahan baku dan barang jadi. Ketiga, menurunkan biaya tenaga kerja langsung. 4. Partisipasi karyawan meningkat. 5. Meningkatkan pemanfaatan peralatan dan mesin. Dan yang terakhir ialah mengurangi investasi untuk mesin dan peralatan. Tata letak berorientasi proses bagian 3. Tata letak kantor. Pertama, tata letak kantor dapat diatur di sekitar proses atau bias juga di sekitar produk atau diantaranya. Yang kedua, kantor bias dianggap organisasi seluler yang diatur ulang ketika prosedur dan jumlah. Yang ketiga, pada kantor konsultasi teknik, konsultan utama harus dekat dengan insinyur, tidak terlalu dekat dengan sekretaris dan pusat arsip, jauh dari mesin fotokopi dan gudang. Ada 2 tren saat ini. Yang pertama, penggunaan teknologi seperti telepon seluler, internet, laptop, dan PDA yang mudah diinformasi. Dan yang kedua ialah kantor maya atau virtual office yang menciptakan hubungan dinamis antar ruang gerak dan pelayanan. Tata letak berorientasi proses bagian keempat. Tata letak toko eceran. Yang pertama, tata letak toko berasumsi bahwa penjualan tergantung pada daya tarik produk. Kedua, ada korelasi antar tingkat display dengan penjualan dan pengembalian investasi. Dan yang ketiga, ada 5 faktor dalam pengukuran tata letak toko. Yang pertama, produk yang banyak dibeli diletakkan di batas luar toko. Kedua, lokasi strategis. Ketiga, letakkan produk kuat di kedua sisi lorong toko. Keempat, lokasi buntut lorong dengan tingkat display yang tinggi. Dan yang terakhir ialah pertahankan citra dengan menempatkan posisi departemen yang menjadi awal pembelanjaan. Tata letak berorientasi proses yang selanjutnya yaitu tata letak gudang. Yang pertama, tata letak gudang yaitu kombinasi optimal antara biaya penanganan barang dan ruangan gudang. Yang kedua, manajemen pergudangan modern. Prosedur otomatis yang memanfaatkan tongkat penumpuk otomatis dan berjalan dan alat kendali canggih yang mengatur arus bahan baku. Yang ketiga, ada komponen tata letak gudang ada 2, yaitu wilayah penerimaan atau muatan yang dikeluarkan, wilayah pemuatan atau muatan yang dimasukkan. Yang keempat, desain fasilitas, jenis, asal, dan lokasi bongkar. Tata letak berorientasi produk. Yang pertama, tata letak berorientasi produk diatur di sekitar produk yang jumlahnya besar namun variasinya sedikit. Ada versi tata letak berorientasi produk. Yang pertama, lini pabrikasi, yaitu membuat komponen pada serangkaian mesin. Yang kedua, ada lini perakitan, menempatkan suku cadang yang terpabrikasi bersama-sama di serangkaian stasiun kerja. Tata letak berorientasi produk bertujuan
meminimalkan ketidakseimbangan dalam lini produk. Keuntungannya adalah biaya variabel per unit rendah. Yang kedua, biaya penanganan bahan baku yang rendah. Yang ketiga, mengurangi persediaan barang dalam proses. Yang keempat, memudahkan pelatihan dan pengawasan. Ada keuntungan yang lebih besar dari kerugian karena dibutuhkan jumlah produksi yang besar karena investasi yang besar. Yang kedua, penghentian pekerjaan pada titik manapun di seluruh operasi. Yang selanjutnya, fleksibilitas yang rendah. Tata letak berorientasi produk, ada penyeimbangan lini perakitan. Nah, pada lini perakitan, produk berpindah dengan alat otomatis. Penyeimbangan dilakukan untuk meminimalisasi ketidakseimbangan antara mesin atau orang dalam proses produksi. Ada 3. Yang pertama, manajemen mengetahui alat, peralatan, dan metode kerja. Yang kedua, manajemen menentukan waktu yang diperlukan untuk setiap pekerjaan. Yang ketiga, manajemen mengetahui hubungan antara kegiatan, urutan tugas yang harus dilakukan. Proses penyeimbangan lini ada 3. Yang pertama, ambil tingkat permintaan atau produksi per hari dan bagi menjadi waktu produktif yang tersedia per hari, yaitu waktu siklus. Waktu siklus adalah waktu tersedia atau tingkat produksi. Yang kedua, hitung jumlah stasiun kerja minimal. Jumlah stasiun sama dengan pengerjaan tugas atau waktu siklus. Yang ketiga, penyeimbangan lini dengan memberikan tugas khusus pada setiap stasiun kerja. Atau efisiensi adalah waktu tugas atau waktu siklus dikali stasiun kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.